Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di channel Ukom Bidan Online. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama tentang uji kompetensi bidan. 50 soal yang paling sering keluar pada Ukom dan SKB Bidan, seri kehamilan fisiologis dan patologis. Baik, sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Komposisi soal uji kompetensi bidan terdiri dari topik remaja, prakonsepsi, hamil, bersalin, nifas, masa antara, perimenopause, bayi baru lahir, dan bayi balita. Pada topik hamil atau kehamilan, ini mengambil persentase sebesar 20-25% soal. Dari 180 soal yang akan kita hadapi, sebanyak 36-45 butir soal merupakan topik kehamilan. Jadi, penting sekali bagi teman-teman semua untuk belajar lebih giat lagi pada topik ini. Kita lanjut ke soal 1 sampai dengan 10. 1. Seorang perempuan 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan terlambat haid selama 3 minggu. Mengeluh mual dan muntah selama pagi hari, merasa pusing dan lemas. Sudah tidak menggunakan kontrasepsi selama 8 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, konjungtiva merah muda. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan yang paling penting untuk menunjang asuhan kebidanan yang akan kita lakukan? A. Pemeriksaan HCG, B. Pemeriksaan protein urin, C. Pemeriksaan hemoglobin, D. Pemeriksaan aseton, E. Pemeriksaan urin reduksi. Jawabannya adalah pemeriksaan HCG. Pembahasan untuk pilihan jawaban A, HCG, atau Human Chorionic Gonadotropin, merupakan hormon yang mulai terdeteksi setelah terlambat haid pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-11. HCG dihasilkan oleh trofoblast yang merupakan bagian dari blastula. Blastula merupakan tahap perkembangan embrio yang akan masuk atau bernidasi dalam endometrium. Trofoblast sendiri merupakan bagian dari blastula yang berfungsi untuk menghancurkan endometrium sehingga terjadi nidasi. Pada usia kehamilan 16 minggu, saat plasenta sudah terbentuk, maka fungsi trofoblast digantikan oleh plasenta untuk menghasilkan HCG. HCG dalam kehamilan berfungsi untuk merangsang sekresi hormon progesteron dan estrogen. HCG sangat penting sebagai penanda awal terjadinya kehamilan. Sehingga jawaban pertanyaan nomor 1 adalah pemeriksaan HCG. Pilihan jawaban B, protein urin, dilakukan untuk menegakkan diagnosa preeklamsi dalam kehamilan. C, pemeriksaan hemoglobin, rutin dilakukan pada TM1 dan TM3. Namun, apabila terdapat gejala yang mendukung, misal konjungtiva pucat, ibu mengalami keluhan lemas, pusing, ataupun pingsan, bisa dilakukan. Ataupun pada daerah endemis malaria, pemeriksaan hemoglobin bisa dilakukan di luar TM1 dan TM3. Pemeriksaan aseton ini dilakukan pada ibu dengan HEG grade 2. Karena ciri dari HEG grade 2, urin dan juga nafas ibu akan mengandung aseton. Untuk pemeriksaan urin reduksi, dilakukan pada ibu dengan diagnosa diabetes mellitus dalam kehamilan. Karena pemeriksaan urin reduksi, kita akan mendapatkan perkiraan kadar gula dalam urin. Selanjutnya, kita beralih ke nomor 2. Soal nomor 2, seorang perempuan 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan terlambat haid selama 10 hari. Kemudian mengalami perdarahan sedikit selama 2 hari, atau flek-flek. Setelah itu berhenti. Ibu dan suami sedang merencanakan kehamilan dan tidak menggunakan kontrasepsi selama 8 bulan yang lalu. Disebut apakah perdarahan sedikit yang dialami oleh ibu? A. Tanda Hegar, B. Tanda Hartman, C. Tanda Chadwick, D. Tanda Piskasek, E. Tanda Preston Hicks. Jawabannya adalah tanda Hartman. Pembahasan. Tanda Hegar merupakan kondisi di mana serviks dan ismus melunak.
Ini kita peroleh pada saat melakukan vaginal tuse. Ilustrasinya adalah serviks dan isthmus dalam kondisi hamil melunak seperti konsistensi bibir. Apabila tidak hamil, konsistensinya seperti hidung. Jadi, isthmus dan juga serviks lebih lunak pada waktu kehamilan dengan ilustrasi seperti bibir karena terjadi hipertrofi dan hipervaskularisasi akibat hormon kehamilan. Pilihan jawaban B, tanda Hartmann, yaitu perdarahan fleks dikit akibat nidasi. Terjadi pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-11 terlambat haid. Ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 1. Sehingga, apabila ibu mengalami perdarahan sedikit saat terlambat haid, maka jawabannya adalah tanda Hartmann. Pilihan jawaban C, tanda Chadwick, merupakan kondisi di mana porsio, vagina, dan labia berwarna biru keunguan. Ini juga disebabkan karena hipervaskularisasi dan hipertrofi akibat adanya hormon progesteron dan estrogen. Tanda Piskasek merupakan pelunakan dan perbesaran uterus pada salah satu sisi akibat adanya nidasi. Biasanya terletak pada salah satu sisi fundus. Pilihan jawaban E, tanda Braxton-Hicks, merupakan kontraksi palsu yang biasanya terjadi pada TM3 akibat adanya overdistensi dari uterus ataupun persiapan persalinan. Soal ketiga, seorang perempuan 27 tahun datang ke PMB dengan hamil 4 bulan, mengeluh perutnya penuh, dan mengalami kesulitan saat BAB atau konstipasi. Apakah penyebab keluhan tersebut? A. Peningkatan hormon progesteron, B. Peningkatan hormon oksitosin, C. Peningkatan hormon prolaktin, D. Peningkatan hormon estrogen, E. Peningkatan hormon HCG. Jawabannya adalah peningkatan hormon progesteron. Mari kita bahas. Selama kehamilan, ada beberapa hormon yang berperan penting. Ini adalah kata kunci yang biasanya keluar pada soal UPOM. 1. MSH atau melanocyte stimulating hormone merupakan hormon yang berperan pada hiperpigmentasi kulit. Keluhannya adalah adanya kloasma gravidarum atau linea gravidarum. HCG berhubungan dengan keluhan mual muntah pada waktu awal kehamilan ataupun penanda awal kehamilan. Pada kasus patologis, HCG ditemukan lebih tinggi pada mola hidatidosa. Progesteron dan estrogen secara bersama-sama akan menyebabkan penebalan dinding endometrium sehingga terjadi implantasi. Estrogen secara mandiri menyebabkan hipervaskularisasi, kongesti, dan udem. Sehingga keluhan dari ibu adalah gingivitis, hidung tersumbat, tanda Hartmann, tanda Chadwick, dan tanda Gudem. Untuk progesteron, berfungsi untuk mengistirahatkan otot polos yang mengakibatkan adanya peningkatan gastrik reflux, rasa panas pada perut, dan konstipasi. Sehingga keluhan ibu yang dirasakan pada kehamilan umur 4 bulan dengan konstipasi ini akibat adanya peningkatan hormon progesteron. Baik, untuk mempermudah perbedaan akibat adanya estrogen dan progesteron, kita bisa melihat dalam dua tabel seperti berikut. Sumbernya adalah buku keluaran Pusdiknakes dan WHO. Hormon estrogen, pengaruh utamanya adalah menyebabkan hipertrofi dan hipervaskularisasi. Sedangkan progesteron, fungsi utamanya adalah relaksasi otot polos. Dalam kehamilan, ini berfungsi untuk merelaksasi otot polos dari uterus. Pengaruh khususnya bersama-sama menyebabkan penebalan dinding endometrium sehingga hasil konsepsi dapat berimplantasi. Pengaruh yang kedua, estrogen menyebabkan adanya hipertrofi, peningkatan ukuran pembuluh darah, limfa, yang mengakibatkan adanya vaskularisasi, kongesti, dan udem dengan keluhan, tanda Chadwick atau keunguan pada vagina dan vulva, tanda Gudel di mana serviks dan isthmus menjadi lebih lembut, tanda Heergaard
Ini ismus menjadi lebih lembut, kemudian hidung tersumbat, gingivitis dan mimisan. Pada gingivitis biasanya keluar pada soal UKOM. Kemudian progesteron ini mengakibatkan adanya pengistirahatan otot polos sehingga ibu akan merasakan panas pada perut, konstipasi, sakit punggung dan ligamen, adanya sumbatan lendir pada serviks, serta peningkatan waktu pengosongan lambung sehingga ibu merasa sebah. Pada soal sebelumnya, ibu mengalami konstipasi, sehingga ini merupakan akibat dari peningkatan hormon progesteron. Soal keempat, pada tanggal 21 Juni 2020, seorang perempuan 30 tahun datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilan kedua. Anamnesa, HPHT 1 Januari 2020, hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 82, suhu 36 derajat Celcius, RR 20 kali per menit. Berapakah umur kehamilan pasien? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman semua bisa menyiapkan kertas dan juga alat tulis. A. UK 24 minggu, B. UK 25 minggu, C. UK 26 minggu, D. UK 27 minggu, E. UK 28 minggu. Ini soal yang cukup mudah. Jawabannya adalah UK 25 minggu. Mari kita bahas pada video selanjutnya. Diketahui HPHT 1 Januari dengan tanggal periksa 21 Juni 2020. Untuk menghitung umur kehamilan, pada pendidikan bidan, kita diajari untuk menghafal jumlah hari dalam setiap bulannya dengan menggunakan genggaman tangan kita, di mana Januari terletak pada gunungan, Februari pada lekuan, Maret pada gunungan, April pada lekuan, Mei, Juni sampai dengan Desember dengan pola yang sama. Pada bulan yang terletak pada gunungan, seperti pada gambar, ini merupakan 31 hari. Kemudian yang pada lekuan adalah 30 hari, kecuali pada bulan Februari. Februari hanya terdiri 28 hari atau 29 hari pada tahun kehabisan. Baik, kita hitung 1 Januari 2020 HPHT. Februari 4 plus 1 atau 29 hari. Maret 4 plus 3 atau 31 hari. April 4 plus 2 atau 30 hari. Mei 4 plus 3 atau 31 hari. Juni terdiri dari 21 hari karena periksanya tanggal 21, maka 3 minggu. Jadi apabila dikalkulasi, didapatkan umur kehamilan 25 minggu. Soal kelima, seorang perempuan 31 tahun datang ke PMB dengan keluhan tidak haid selama 3 bulan, mengeluh mual dan muntah pada waktu pagi hari. Anamnesa anak pertama 5 tahun dan tidak menggunakan KB apapun. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80, suhu 36 derajat, lalu teman positif dengan PP tes positif. Berapakah TFU pada kasus di atas? Kunci di sini adalah kita menentukan TFU dari UK. Pilihan jawabannya A. Setinggi pusat, B. 3 jari bawah pusat, C. 3-2 jari di atas simpisis, D. Pertengahan simpisis pusat, E. 3 jari di atas pusat. Jawabannya adalah 2-3 jari di atas simpisis. Baik, kita bahas. Pembahasan, kita mencari TFU dari UK. Diketahui A minor 3 bulan, PP tes dan balot teman positif. Maka bisa dijawab A minor 3 bulan dikalikan 4, jadi ibu mengalami A minor 12 minggu. Patokan secara teori adalah TFU pada umur kehamilan 24 minggu adalah tepat di atas, tepat di pusat. Kemudian, 3 bagian penting adalah simpisis, pusat, dan possessus sipoideus. Jadi, pada 24 minggu, dia tepat pada pusat. Kemudian, apabila turun 4 minggu, maka akan turun secara konstan, yaitu 3 jari di bawah, kemudian turun lagi pertengahan dari 3 bagian tersebut. Apabila naik, maka juga naik. Kita lihat pada gambar.
Pada UK 24 minggu, maka TFU adalah setinggi pusat. Turun menjadi 20 minggu, TFU menjadi 3 jari bawah pusat. 16 minggu turun 4 minggu, maka TFU pertengahan, simfisis, dan pusat. Umur kehamilan 12 minggu, maka TFU sekitar 1-2 jari di atas simfisis. Sehingga umur kehamilan 12 minggu pada pertanyaan tadi, TFU ibu adalah 2-3 jari di atas simfisis. Soal nomor 6, Nyonya R 20 tahun, G1 hamil 12 minggu dengan keluhan adanya peningkatan frekuensi berkemih, yaitu 8 kali per hari. TTV didapatkan normal. Apakah penyebab keluhan tersebut? A. Perubahan hormonal. B. Peningkatan volume darah. C. Tekanan uterus pada kandung kemih. D. Peningkatan kapasitas kandung kemih. E. Tekanan kepala pada kandung kemih. Jawab yang benar adalah tekanan uterus pada kandung kemih. C. Pembahasan pilihan jawaban. Pilihan jawaban A. Perubahan hormonal. Perubahan hormonal selama kehamilan akibat adanya peningkatan hormon progesteron, estrogen, dan MSH tidak akan menyebabkan peningkatan frekuensi berkemih. Namun, akan menyebabkan beberapa ketidaknyamanan selama kehamilan, misal gingivitis, konstipasi, epulis, dan terjadinya kloasma gravidarum. Pilihan jawaban B, peningkatan volume darah. Ini tidak berhubungan dengan peningkatan frekuensi berkemih. Karena peningkatan volume darah yang terjadi pada puncak kehamilan 32 minggu akan mengakibatkan adanya anemia fisiologis. Pada pilihan jawaban C, tekanan uterus pada kandung kemih ini terjadi pada trimester pertama karena adanya pertumbuhan janin. Sedangkan pada pilihan jawaban E, tekanan kepala janin pada kandung kemih terjadi pada trimester 3 karena adanya engagement atau terkuncinya kepala pada panggul. Sehingga pada TM1 dengan keluhan peningkatan frekuensi berkemih, ini diakibatkan karena tekanan uterus pada kandung kemih. Soal nomor 7, Nyonya R 31 tahun hamil 24 minggu. Hasil anamnesa HPHT 28 November 2010. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Berapakah HPL kasus di atas? Baik, menghitung umur kehamilan, menghitung HPL merupakan beberapa soal yang mudah. Jadi diharapkan teman-teman semua dapat mempelajari ini. Jadi nilai poin untuk soal dari UKOM. Baik, pilihan jawaban A adalah 4 September 2011, B 5 Agustus 2011, C 17 Juli 2011, D 27 Juli 2011. Silakan teman-teman untuk menyiapkan alat tulis dan juga kertas. Pilihan jawaban yang benar adalah 4 September 2011. Mari kita hitung bersama. Baik, diketahui HPHT 28 November 2010 ditanya HPL. Rumus Nigel untuk menentukan HPL adalah hari plus 7 bulan min 3. Pada tahun bisa ditambah 1 atau tidak. Sehingga pada hari adalah 28 ditambah 7 sama dengan 35. Pada bulan adalah bulan 11 dikurangi 3, jadi bulan 8. Sehingga didapatkan 35, 8, dan 2011. Dalam bulan 8 atau bulan Agustus terdapat 31 hari. Sehingga akan dibulatkan ke September, di mana 35 dikurangi 31. Sehingga HPL dari Ibu adalah 4 September 2011. Soal nomor 8, Nyonya R 31 tahun hamil 24 minggu dengan HPHT 28 November, pemeriksaan dalam batas normal. Ditanya adalah apakah perubahan fisiologis, perubahan psikologis yang mungkin terjadi. Yang digarisbawahi pada soal ini adalah hamil 24 minggu dan apa perubahan psikologis yang tepat. A. Ibu merasa sehat, B. Waspada, C. Muncul perasaan ambivalen, D. Muncul penolakan, E. Khawatir bayinya normal atau tidak. Jawaban yang benar adalah A. Ibu merasa sehat. Mari kita bahas untuk perubahan psikologis pada TM1 sampai dengan TM3. Berikut ini adaptasi psikologi selama kehamilan.
Adaptasi psikologis sama dibagi sesuai dengan trimester dalam kehamilan, yaitu TM1, 2, dan 3. TM1 merupakan masa adaptasi dari ibu sebelum hamil dan juga hamil. Selain itu, bentuk rahim atau pertumbuhan dari janin belum terlihat, sehingga sebagian besar dari ibu akan merasa tidak nyaman, ambivalen, dan juga tidak percaya apakah dia hamil atau tidak. Beberapa ibu akan juga mengalami penolakan. Kemudian, pada trimester 3, ibu akan sudah merasa beradaptasi, sehingga sebagian besar dari ibu akan mengalami happy parenting atau merasa sehat. Kemudian, pada trimester 3, ini merupakan masa penantian persalinan, sehingga kebanyakan dari ibu akan mengalami waspada, kecemasan, kemudian khawatir apakah bayinya normal atau tidak, bagaimana proses persalinannya. Sehingga, pada soal umur kehamilan 24 minggu, maka jawaban yang paling tepat adalah ibu merasa sehat. Berikut ini adalah perubahan psikologis yang lengkap pada kehamilan. TM1, sebagian besar ibu mengalami penolakan, kecewa, merasa tidak sehat. Seringkali membenci kehamilan, menyembunyikan, dan juga merasa ambivalen. TM3, di sini data pokoknya adalah ibu sudah sehat, berpikir positif, dan juga merasakan kehadiran janin sebagai seseorang di luar dirinya. Pada TM3, ibu mengalami waspada, tidak sabar menunggu kelahiran bayi. Kemudian, khawatir apakah bayinya akan normal atau tidak, khawatir proses persalinannya. Kemudian, ibu merasa sedih akan berpisah dari janin dan akan kehilangan perhatian khusus dari keluarga tercinta. Pertanyaan 9, Nyonya N 31 tahun, hamil 26 minggu, mengeluh pada wajah timbul flek-flek hitam terutama bagian dahi dan hidung. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Pertanyaannya adalah, apakah faktor yang menyebabkan keluhan tersebut? A. Peningkatan hormon progesteron, B. Peningkatan hormon prolaktin, C. Peningkatan hormon MSH, D. Peningkatan hormon FSH, E. Peningkatan hormon LH. Pada soal yang dahulu, telah dijelaskan beberapa akibat dari peningkatan hormon kehamilan. Apabila ibu mengalami flek-flek, terutama bagian dahi, hidung, ataupun adanya linea gravidarum, ini disebabkan karena MSH atau melanocyte stimulating hormone yang berperan pada hiperpigmentasi pada kulit. Soal 10, Nyonya N 31 tahun, hamil 36 minggu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80. Kemudian, hasil palpasi, presentasi kepala, TFU 32, puki, kepala sudah masuk PAP dan tidak dapat digoyang. Pertanyaan, berapakah TBJ pada kasus tersebut? Ini merupakan salah satu soal yang gampang, sehingga teman-teman diharapkan dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar. Ditanya adalah TBJ, dengan data pokok adalah TFU dan kepala sudah atau belum masuk PAP. Pilihan jawaban A 3,1 kg, B 3,255 kg, C 3,41 kg, D 3,5 kg, E 3,45 kg. Baik, kita siapkan alat tulis. Sebelumnya jawaban yang benar adalah 3,255 kg. Untuk menentukan TBJ, kita menggunakan rumus Johnson and Taussig. Kata kuncinya adalah sebelum masuk PAP kurangi 12. Setelah masuk PAP dikurangi 11. Rasionalisasinya adalah pada saat kepala sudah masuk PAP, maka ada bagian yang akan tertutup oleh tulang pubis. Sehingga apabila kita melakukan pemeriksaan TFU, maka ada beberapa bagian yang tidak dapat diukur. Sehingga kepala yang sudah masuk PAP dikurangi 11, lebih sedikit daripada kepala yang belum masuk PAP. Belum masuk 12, sudah masuk 11. Baik, pada soal, diketahui TFU 32 dengan kepala masuk PAP, sehingga dikurangi 11 ya. TBJ adalah 32 kurangi 11 kali 155. Didapatkan TBJ sebesar 3.255 gram. Baik, teman-teman, kita sudah membahas soal 1 sampai dengan 10. Berikut ini adalah soal 11 sampai dengan 20. Soal 11, Nyonya R 28 tahun, G2, P1, hamil 20 minggu. Tidak ada keluhan.
Hasil pemeriksaan KU baik, tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan hemoglobin adalah 12 gram per sen. Sesuai dengan kondisi, kapan anjuran ANC selanjutnya? Ini juga merupakan soal yang gampang sehingga teman-teman diharapkan dapat menjawab dengan benar. A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 4 minggu, D. 8 minggu, E. 10 minggu berikutnya. Kata kunci adalah hamil 20 minggu, semua dalam batas normal. Kapan ANC selanjutnya? Jawabannya adalah 4 minggu berikutnya. Pembahasan jadwal kunjungan ANC dibagi menjadi 3, yaitu kurang dari 28 minggu, maka dianjurkan setiap 4 minggu sekali. UK 28-36 minggu dianjurkan 2 minggu sekali. Di atas 36 minggu dianjurkan 1 minggu sekali. Jadi kata kuncinya adalah 4, 2, 1. Sehingga pada soal umur kehamilan 20 minggu dianjurkan ibu untuk periksa ANC 4 minggu kemudian. Soal 12, Nyonya R 32 tahun hamil 36 minggu datang ke PMB dengan keluhan sering kencing di malam hari, kaki sering udem. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah PX, UK, Preskep, kepala sudah masuk PAP, protein urin negatif, TTP dalam batas normal. Pertanyaan, apakah penkes yang tepat untuk kasus di atas? A. Konseling gangguan umum yang terjadi pada TM3. B. Tanda bahaya kehamilan. C. Konseling senam hamil. D. Konseling gizi ibu hamil. E. Tanda-tanda dan persiapan persalinan. Pilihan yang paling tepat adalah konseling gangguan yang umum terjadi pada TM3. Kita bahas, untuk pilihan jawaban B, tanda bahaya kehamilan, ini tidak ditemukan karena usia kehamilan 36 minggu, kepala sudah masuk PAP, dan TTV dalam batas normal presentasi kepala pada kehamilan. Jadi bukan merupakan tanda bahaya kehamilan karena semua dalam keadaan fisiologis. Kemudian, konseling senam hamil. Ini tidak diperlukan kecuali ibu mengalami keluhan nyeri punggung ataupun nyeri pada kaki. Kemudian, konseling gizi ibu hamil tidak diperlukan karena TTV dalam batas normal dan tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada anemia, KEK, atau TFU kurang dari umur kehamilan. Pilihan jawaban E, tanda-tanda dan persiapan persalinan, ini sebenarnya hampir mirip dan juga merupakan jawaban perancu. Namun, pada umur kehamilan 36 minggu, dengan keluhan ibu sering kencing dan kaki sering udem, maka perlu dilakukan adanya pemahaman diri bahwa hal tersebut merupakan gangguan umum yang terjadi pada TM3. Kemudian, pada waktu kontrol berikutnya, baru kita berikan pencase tentang tanda-tanda dan persiapan persalinan. Selain itu, setiap kali ibu datang atau periksa dalam PMB, maka kita anjurkan ibu untuk membaca buku KIA. Sehingga ibu akan mendapatkan informasi terlebih dahulu sebelum kita kuatkan dengan pemberian penkes. Pertanyaan nomor 13, seorang perempuan 24 tahun G1 hamil 28 minggu. Datang pertama kali ke PKM. Keluhannya adalah sering kencing pada waktu malam hari. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Pertanyaan, termasuk manakah kunjungan kehamilan pada kasus tersebut? Jadi ini adalah kunjungan kehamilan, bisa K1 sampai dengan K4. A, K2, B, K3, C, K4, D, K1 akses, E, K1 murni. Data pokoknya adalah datang pertama kali ke puskesmas dan pemeriksaan, sehingga ini merupakan K1. Pilihannya adalah K1 akses atau K1 murni. Jawaban yang paling tepat adalah K1 akses. Baik, kita bahas. Kunjungan pertama dalam kehamilan dinamakan dengan K1. K1 murni adalah kunjungan pertama kehamilan pada tepat trimester 1. Sedangkan K1 akses adalah kunjungan pertama kehamilan yang dilakukan setelah trimester 1. Pada soal, ibu melakukan kunjungan pertama pada usia kehamilan 28 minggu, sehingga sudah masuk ke dalam TM2.
Maka pilihan jawaban yang benar adalah K1 akses. Soal 14, Nyonya R 26 tahun, G1 hamil 36 minggu datang ke PKM untuk mengikuti kelas ibu hamil keempat. Apakah materi yang didapatkan ibu hamil pada pertemuan tersebut? A. Tanda persalinan, B. Tanda bahaya bayi baru lahir, C. Tanda bayi lahir sehat, D. Alat kontrasepsi, E. Bonding dan attachment. Jawabannya adalah tanda persalinan. Karena Nyonya R pada kasus ini tidak mengalami keluhan yang mengarah ke patologis. 36 minggu dalam batas normal dan mengikuti kelas ibu hamil. Sehingga yang paling dekat materi yang dibutuhkan ibu adalah tanda-tanda persalinan. Untuk tanda bahaya bayi baru lahir dan tanda bayi lahir sehat, ini bisa diberikan setelah materi pemberian materi tanda persalinan. Kemudian alat kontrasepsi, ini bisa dilakukan pada pasca salin. Bonding dan attachment, ini bisa bersamaan dengan tanda bayi baru lahir, sehat maupun tanda bahayanya. Sehingga jawaban yang tepat adalah materi tentang tanda persalinan. Pertanyaan 15, Nyonya N 19 tahun, G1 hamil 20 minggu datang ke PMB pertama kali. Hasil anamnesa, ibu belum pernah mendapatkan suntik TT selama hamil. Kemudian, status imunisasi dasar lengkap, hasil pemeriksaan dalam batas normal. Berapakah status imunisasi TT pada kasus tersebut? A. T1, B. TT2, C. TT3, D. TT4, E. TT5. Jawaban yang benar adalah TT3. Pembahasan. Untuk imunisasi program terdiri dari imunisasi rutin. Kemudian, imunisasi rutin terdiri dari imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum 1 tahun, di mana apabila seorang wanita mendapatkan DPT HB HIB1 sampai dengan DPT HB HIB3, maka bayi tersebut atau wanita tersebut sudah masuk ke TT2. Apabila terdapat data yang menggambarkan bahwa seorang wanita telah lulus DPT 1 sampai dengan 3, maka ibu hamil tersebut langsung masuk ke TT selanjutnya. Namun, apabila tidak diketahui status imunisasinya, maka dianggap masuk TT1. Pada soal didapatkan anamnesa bahwa ibu telah mendapatkan DPT HB HIB1 sampai dengan 3, sehingga ibu dinyatakan sudah mendapatkan T2. Sehingga imunisasi TT yang didapatkan pada waktu hamil ini merupakan TT3. Misal, pada soal UKOM telah dinyatakan imunisasi dasar lengkap, kemudian imunisasi lanjutan juga sudah dapat, dan imunisasi usia sekolah dasar juga sudah dapat. Maka, ibu bisa dinyatakan sudah lulus T5. Seperti itu. Namun, kebanyakan dari soal UKOM biasanya untuk data imunisasi dasar sama imunisasi lanjutan tidak diketahui. Sehingga ibu bisa langsung masuk ke TT1 karena tanpa ada data imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Baik, soal selanjutnya. 16. Nyonya N 29 tahun datang ke PMB dengan keluhan tidak menstruasi 3 bulan. Mengeluh mual muntah pagi hari, tekanan darah 110/70, nadi 80 RR 20 kali per menit. Termasuk apakah keluhan yang dialami oleh Nyonya N pada kasus tersebut? A. Tanda kehamilan tidak pasti, B. Tanda mungkin hamil, C. Tanda pasti kehamilan, D. Tanda absolut kehamilan, E. Tanda gejala hamil. Jawabannya adalah tanda tidak pasti kehamilan. Baik, mari kita bahas. Terdapat
3 tanda gejala kehamilan, yaitu tanda tidak pasti, tanda mungkin, tanda pasti. Untuk lebih mudah mengingatnya, tanda tidak pasti itu lebih mengarah ke gejala yang dirasakan oleh pasien, misal amenor, mual muntah, mengidam, pingsan, anoreksia, lelah, miksi sering, konstipasi, dan epulis. Tanda yang mungkin hamil ini sudah didapatkan dari hasil pemeriksaan, namun belum ditemukan adanya DJJ dan gerak janin. Tanda mungkin hamil adalah perut membesar, uterus membesar, ada tanda Hegar, dan tanda Chadwick dan tanda lainnya, dan PP test positif. Kenapa disebut mungkin hamil? Karena apabila belum ada DJJ dan gerakan janin, ada kemungkinan ibu mengalami mola ataupun ibu mengalami BO. Jadi, walaupun sudah ada tanda hasil pemeriksaan, namun belum dikuatkan dengan adanya gerak janin dan DJJ. Tanda pasti hamil adalah gerak janin, DJJ, ataupun pemeriksaan penunjang lainnya. Mungkin hamil ini sudah ada pemeriksaan, namun belum ada DJJ, gerak janin maupun bentuk tulang apabila dilakukan pemeriksaan radiologi. Sedangkan tidak pasti ini lebih mengarah ke gejala yang dialami oleh ibu. 17. Perempuan 25 tahun datang ke PMB, keluhan mual muntah khususnya di waktu pagi hari. Anamnesa HPHT 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu dalam batas normal. TFU 3 jari di atas simpisis. Masalah apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? A. Nausea, B. Vomiting, C. Hyperemesis, D. Morning sickness, E. Salivasi gravidarum. Jawabannya adalah morning sickness. Baik, berdasarkan kasus di atas, mual muntah yang dialami oleh ibu merupakan tanda fisiologis karena adanya pengaruh HCG. Mual muntah fisiologis tersebut dinamakan emesis gravidarum atau morning sickness karena keluhannya terjadi pada waktu pagi hari. Kata kunci di atas adalah mual muntah yang dirasakan ibu tidak mengganggu kesadaran dan tidak menyebabkan tekanan darah turun. Sehingga hal ini masih merupakan hal yang fisiologis. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang lain, misal nausea merupakan istilah dari mual, vomiting merupakan istilah dari muntah, hyperemesis adalah kasus emesis yang patologis, salivasi gravidarum merupakan kondisi di mana pengeluaran air liur berlebihan daripada biasanya. Sehingga jawaban yang paling tepat pada keluhan mual muntah pada waktu pagi hari dengan tekanan darah masih dalam batas normal adalah morning sickness atau emesis gravidarum. Soal 18, perempuan 25 tahun hamil 12 minggu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu dalam batas normal. TFU 3 jari di atas simpisis. Bidan melakukan pemeriksaan panggul luar dengan menggunakan pita pengukur. Berapakah ukuran panggul luar normal? Jadi, apabila teman-teman semua mendapatkan soal seperti ini, bisa disingkat apakah tekanan darah fisiologis atau patologis, normal atau tidak normal. Apabila normal, kita tepiskan adanya hal-hal atau diagnosa yang bersifat patologis. Pertanyaan, ukuran panggul luar dengan menggunakan metelin. Ukuran panggul luar normal apakah 60-70 cm, apakah B 70-80 cm, C apakah 80-90 cm, D 90 dengan 100 cm, E 95 sampai dengan 105. Ini merupakan soal hafalan. Maka jawaban yang benar adalah 80 sampai dengan 90 cm. Baik, ukuran panggul luar dapat diukur dengan menggunakan jangka panggul dan pita pengukur. Ini merupakan 3 bagian dari ukuran panggul luar. 1. Distansia spinarum, jarak antara sias atau spina ischiadica anterior superior, dextra dan sinistra, yang normal adalah
24 sampai dengan 26 cm. Baik, pada gambar, sias merupakan suatu tulang yang menonjol pada panggul kita. Apabila teman-teman meraba daerah panggul terdapat tulang yang menonjol, maka itu merupakan distansia spinarum. Kemudian, distansia cristarum merupakan jarak antara crista iliaca anterior superior, sinistra, dan dextra. Ini merupakan tonjolan tulang yang terletak pada bagian belakang dari sias. Membedakannya adalah sias itu terletak tepat pada depan tubuh kita. Pada bagian tubuh tepat, terletak pada depan. Sedangkan cristarum terletak pada bagian tulang yang menonjol di belakangnya. Seperti itu. Maka distansia cristarum ini ukuran normalnya adalah 28 sampai dengan 32 cm. Untuk ukuran panggulnya, normalnya adalah 80 sampai dengan 90 cm. Sehingga jawaban untuk ukuran panggul yang normal adalah 80 sampai dengan 90 cm. 19. Nyonya R, 23 tahun, G1, hamil 20 minggu, datang ke PKN. Hasil pemeriksaan, hemoglobin 11 gram per sen. Tenaga kesehatan memberikan asam folat berupa tablet sebanyak 30 untuk dikonsumsi 1 tablet per hari. Apakah tujuan yang tepat pada tindakan tersebut? A. Sebagai imunitas, B. Mengobati anemia, C. Sebagai antioksidan, D. Mencegah neural tube defect, E. Mencegah pengeroposan tulang. Yang ditanyakan adalah fungsi dari asam folat. Jawabannya adalah D. Mencegah neural tube defect. Soal nomor 20, seorang perempuan 35 tahun, G1, hamil 32 minggu, datang ke PMB dengan keluhan lemas. Hasil anamnesa, ibu merasa sering letih dan lesu. Hasil pemeriksaan, KU-nya tampak lemah, konjungtiva merah muda. Tekanan darah 120/80, TFU 30 cm dengan DJJ 120 kali per menit. Namun, pada pemeriksaan hemoglobin didapatkan data HB sebesar 9,8 gram per sen. Kemudian, bidan memberikan tablet tambah darah dan asam folat. Pertanyaannya, kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 4 minggu, E. 5 minggu. Jawaban yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan pemberian tablet tambah darah adalah 4 minggu. Baik, pembahasan. Berdasarkan studi literatur, pemberian preparat besi dengan dosis 60 mg per hari dapat meningkatkan kadar HB sebesar 1 gram per sen per bulan. Sehingga, evaluasi yang akan dilakukan adalah 4 minggu setelah asuhan atau pemberian tablet tambah darah. Baik, kita menginjak pada soal 21 sampai dengan 30. Soal 21, seorang perempuan 27 tahun, G2P0A1, hamil 34 minggu, datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesa, ibu telah diberikan imunisasi tetanus toksoid pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit dengan suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 32 cm, preskep kepala belum masuk PAP dengan denyut jantung janin sebesar 140 kali per menit. Pertanyaan, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Edukasi gizi seimbang, B. Diskusi persiapan laktasi, C. Informasi tanda bahaya trimester 3, D. Konseling persiapan pendampingan persalinan, E. Konseling tentang bonding dan attachment. Jawaban yang paling tepat adalah informasi tentang tanda bahaya trimester 3. Pilihan jawaban tersebut dikarenakan
Pada soal nomor 21, ibu tidak menunjukkan tanda dan gejala yang mengarah ke kekurangan gizi. Jadi, edukasi gizi seimbang tidak dilakukan. Kemudian, diskusi persiapan laktasi pada umur kehamilan 34 minggu masih belum diperlukan. Konseling bonding dan attachment dan persiapan pendampingan persalinan juga masih belum diperlukan. Sehingga, konseling yang paling tepat adalah pemberian informasi tanda bahaya trimester 3. Baik, untuk pembahasan lengkapnya, pada usia kehamilan 36 minggu, dengan pasien seorang G2P0A1 dianggap sebagai primipara, sehingga bagian terbawah janin pada usia 34 minggu atau 36 minggu harus sudah masuk dalam PAP, sehingga perlu diprioritaskan untuk pemberian pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan. Soal nomor 22, seorang perempuan G1 hamil 32 minggu datang ke BPM mengeluh sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, keluhan disertai perasaan mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan kebidanan didapatkan TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit, HB 110 gram persen, dengan protein urin negatif. Pertanyaan: diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi, B. Anemia fisiologis, C. Suspek bayi kecil, D. Gejala preeklamsi, E. Kehamilan malposisi. Baik, jawaban yang paling benar adalah anemia fisiologis. Kata kunci di sini adalah semua hasil pemeriksaan kecuali HB menunjukkan hasil yang normal, di mana tekanan darah 100/70 ini masih dapat ditoleransi. Kemudian TFU 30 cm ini masih sesuai dengan umur kehamilan 32 minggu. Kemudian gejala preeklamsi tidak didapatkan karena protein urin negatif dan tekanan darah juga tidak menunjukkan lebih dari sama dengan 140/90. Kemudian kehamilan malposisi juga tidak didapatkan karena tidak ada dalam data. Pada umur kehamilan 32 minggu, yang kita antisipasi adalah adanya anemia fisiologis. Baik, kita bahas. Hemodilusi selama kehamilan merupakan peningkatan volume plasma darah dalam kehamilan yang dimulai pada minggu ke-10 dan mencapai puncak pada minggu ke-32 sampai 36. Ini merupakan kompensasi atau mekanisme tubuh di mana tubuh akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan transportasi oksigen dari ibu dan janin, sehingga secara alami produksi plasma akan meningkat. Sedangkan sel darah merah tidak semua orang ibu akan terjadi peningkatan, sehingga penambahan volume darah yang tidak diimbangi dengan peningkatan sel darah merah akan menyebabkan terjadinya anemia. Pada soal, apabila ditemukan gejala anemia pada trimester 3, terutama 32-36 minggu, maka dipertimbangkan jawaban adanya anemia fisiologis akibat hemodilusi selama kehamilan. Soal 23, seorang perempuan 25 tahun datang ke PMB dengan keluhan badan terasa lemas, mual muntah setiap kali ibu akan makan sesuatu, dan merasakan nyeri ulu hati. Hasil anamnesa HPHT 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik dengan tekanan darah 100/60. Nadi 100 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Ditemukan lidah kering dan turgor menurun. TFU 2 jari di atas simfisis. Pertanyaannya, masalah apakah yang paling tepat pada kasus tersebut di atas? Pilihan jawabannya adalah A. Hiperemesis gravidarum atau HEG grade 1, B. HEG grade 2, C. HEG grade 3, D. Nausea and vomiting, E. Fatigue. Jawaban yang tepat adalah hiperemesis gravidarum grade 1. Dari soal didapatkan bahwa adanya keluhan mual muntah sudah mempengaruhi tekanan darah dan juga nadi dan pernapasan. Selain itu, pada suhu ditemukan ibu mengalami peningkatan.
Sehingga bisa dikatakan ibu mengalami dehidrasi, lidah kering dan juga turgor menurun. Apabila menemukan kasus soal seperti ini, teman-teman harus bisa membedakan ciri dari HEG grade 1, 2, dan 3. Baik, kita akan bahas selanjutnya. Baik, berikut ini adalah perbedaan dari HEG grade 1, 2, dan 3. Ciri utama dari HEG grade 1 adalah mual muntah yang mengganggu aktivitas tubuh, namun masih aman. Dengan terjadinya gangguan pada tanda-tanda vital, lidah mengering dan turgor turun. Bisa juga didapatkan adanya nyeri ulu hati ataupun nyeri epigastrium. Pada grade 2, ditambah dengan adanya nafas bau aseton atau kencing bau aseton. Selain itu, nadinya akan cenderung lebih cepat. Pada grade 3, yang paling utama adalah ibu mengalami penurunan kesadaran sampai somnolen ataupun koma. Sehingga adik-adik semua bisa menghafalkannya apabila grade 2 ditemukan bahwa ibu sudah mengeluarkan bau aseton pada nafas dan juga urin. Pada grade 3, kesadaran sudah sampai somnolen atau koma. Pada grade 1, mual muntah telah mengganggu aktivitas dan mengganggu tanda-tanda vital, namun belum separah pada grade 2 dan 3. 24, seorang perempuan 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan amenor 3 bulan. Hasil anamnesa, ibu sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Tekanan darah 140/100, pernafasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit. Di sini, data pokoknya adalah TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balot temen, dan terdapat becak merah kecoklatan, serta jaringan seperti gelembung. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut di atas? A. Abortus iminen, B. Kehamilan ektopik, C. Misabortion, D. Mola hidatidosa, E. Abortus incipient. Baik, dalam soal kita bisa menggarisbawahi di mana TFU ini lebih dari TFU normal. Seharusnya apabila ibu mengalami amenor 3 bulan, maka TFU-nya adalah 2-3 jari di atas simfisis. Namun, pada soal TFU-nya lebih tinggi, kemudian tidak teraba balot teman. Untuk tanda terdapat bercak kecoklatan dan jaringan gelembung, beberapa soal UKOM tidak menyertakannya. Namun, yang penting adalah apakah TFU ibu sesuai dengan umur kehamilannya. Maka, diagnosa yang paling tepat pada kasus di atas adalah mola hidatidosa. Pembahasan. Mola hidatidosa merupakan kehamilan abnormal di mana jaringan trofoblast akan mengalami pertumbuhan abnormal, sehingga tidak akan terdapat embrio ataupun implantasi yang normal. Pada gambar didapatkan bahwa sebelah kiri merupakan kehamilan normal, di mana terdapat nidasi dari hasil konsepsi. Sedangkan pada kehamilan mola, di sini terbentuk pertumbuhan abnormal dari trofoblast. Sehingga TFU-nya dia lebih tinggi daripada kehamilan normal. Baik, berikut ini adalah ciri utama kehamilan mola. 1. TFU lebih tinggi. 2. Keluar jaringan berbentuk gelembung. 3. Tidak ada balot temen. 4. Mual muntah yang lebih dari biasanya. Karena kandungan HCG pada mola hidatidosa lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan abnormal dari trofoblast. Trofoblast merupakan bagian dari blastula yang menghasilkan hormon HCG. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. 25, seorang perempuan 35 tahun G1 hamil 34 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, keluhan tersebut disertai dengan pandangan kabur dan nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi pada kehamilan dan juga keluarga sebelumnya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100, nadi 84 kali per menit, TFU 32 cm, DJJ dalam batas normal, kemudian pemeriksaan penunjang protein urin didapatkan positif 2. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A.
hipertensi kehamilan, B. Preeklamsia ringan, C. PEB atau preeklamsia berat, D. Hipertensi kronis, E. Eklamsi. Jawabannya adalah preeklamsi berat. Berikutnya kita bahas perbedaan dan juga kesamaan dari hipertensi selama kehamilan. Berikut ini adalah hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan dibagi menjadi dua, yaitu umur kehamilan kurang dari 20 minggu dan umur kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu. Apabila sebelum hamil atau sebelum umur kehamilan 20 minggu, ibu sudah mengalami hipertensi atau tekanan darah lebih dari 140/90, maka ini adalah hipertensi kronik. Keadaan tersebut dapat menjadi superimpos preeklamsi. Pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu, ada 3 sampai dengan 5 jenis, yaitu hipertensi gestasional. Cirinya adalah tidak adanya protein urin. Kemudian PER atau preeklamsi ringan adalah tekanan darah lebih dari 140/90 dengan protein urin positif 1. PEB, TD lebih dari sama dengan 160/110 dengan protein urin lebih dari plus positif 2. Jadi perbedaan PER dan PEB adalah tekanan darah. Apabila positif 1, masuknya adalah PER. Kemudian apabila positif 2 adalah PEB. Namun, pada soal ditemukan bahwa tekanan darah ibu masih dalam batas PER, namun protein urin masuk ke dalam PEB. Sehingga diagnosa yang paling tepat adalah preeklamsia berat pada kasus tersebut. Kemudian, pembagian selanjutnya adalah eklamsi, ciri utamanya adalah kejang. HELLP syndrome ini terjadi pada preeklamsi dengan tambahan gejala adanya hemolisis, peningkatan enzim hati, biasanya OTPT, dan juga trombositopeni atau penurunan kadar trombosit. Nyonya R 38 tahun G4P2A1 hamil 28 minggu. Kondisi pasien saat datang di puskesmas tidak sadar, hasil pemeriksaan TD 180/100. TFU-nya 3 jari di atas pusat. Pasien mengalami kejang-kejang saat di rumah. Jadi, pada data singkat ini didapatkan bahwa ibu mengalami eklamsi di rumah karena tekanan darah 180/100 dan mengalami kejang. Baik, pertanyaannya, apakah komplikasi yang mungkin terjadi pada janin pada kasus di atas? A. Hipoksia intrauterin, B. Gangguan tumbuh kembang, C. Sianosis, D. ikterik, E. Bayi berat badan lahir rendah. Diagnosa yang paling dekat karena adanya kejadian kejang adalah hipoksia intrauterin. Pembahasan, sirkulasi maternal neonatal akan mengalami gangguan ketika ibu menderita kejang. Sedangkan pada soal di atas, TFU sudah sesuai dengan umur kehamilan. Jadi, untuk BBLR kita tepiskan. Sehingga jawaban yang paling benar, efek samping yang dialami oleh janin pada saat ibu mengalami eklamsi adalah adanya hipoksia intrauterin. 27. Nyonya R 38 tahun G4P2A1 hamil 28 minggu. Datang ke PKM. Kondisi pasien tidak sadar. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 180/100 mm air raksa, DJJ 158 kali per menit, TFU 3 jari di atas pusat, pasien mengalami kejang pada saat di rumah. Pertanyaan, penanganan awal kegawat daruratan untuk mencegah kejang atau mencegah kejang berulang adalah A. 4 gram MgSO4 larut dalam 100 ml aquabides, IV 20 menit. 2 gram MgSO4 larut dalam 100 ml aquabides, injeksi IV selama 20 menit. 6 gram MgSO4 larut dalam 10 ml aquabides, IV 20 menit. Atau 6 gram MgSO4 larut dalam RL 500 ml dengan kecepatan 30 TPM. E. 4 gram MgSO4 larut dalam 10 ml aquabides, injeksi IV bokong kanan kiri. Dari soal didapatkan
Apabila ibu mengalami kejang atau mengarah pada preeklamsi berat, penanganan awal adalah pemberian MgSO4. Dosis yang tepat adalah A. 4 gram, larut dalam 10 ml aquabides, kemudian injeksi IV selama 20 menit. Baik, kita bahas pada slide selanjutnya. Berikut ini adalah algoritma penata laksanaan preeklamsi berat atau eklamsi. Obat yang paling utama adalah, atau penanganan yang paling utama adalah pemberian magnesium sulfat. Pada saat ibu mengalami kejang, kita perhatikan ABC atau airways, breathing, dan sirkulasi. Apabila pada saat kejang, ibu mengalami penurunan saturasi oksigen atau mengalami fetal distress pada janin, maka langkah utama yang kita lakukan adalah pemberian oksigenasi. Namun, apabila ditanyakan ada dosis MgSO4, maka jawabannya adalah 1. Setelah ABC, kita bisa menginjeksi MgSO4 4 gram IV. 2. Setelah itu, kita berikan drip 6 gram dalam RL dengan kecepatan 28 TPM. Ini akan habis selama 6 jam. Pemberian drip MgSO4 harus diulang sampai dengan 24 jam setelah kejang. Beberapa kasus didapatkan setelah maintenance, ibu masih mengalami kejang. Maka bisa dipertimbangkan untuk pemberian MgSO4 2 gram IV pelan. Kemudian, bisa juga dipertimbangkan pemberian diazepam IV selama 20 menit. Jadi, kata kuncinya adalah injeksi 4 gram IV, drip 6 gram per 24 jam, kemudian apabila kejang berulang, maka dilakukan injeksi 2 gram dan pertimbangkan pemberian diazepam. Pemberian obat utama pada saat preeklamsi berat atau eklamsi adalah magnesium sulfat. 28. Nyonya R 38 tahun, G4P2A1 hamil 28 minggu, datang ke PKM. Kondisi pasien tidak sadar. Hasil pemeriksaan PD 180/100, DJJ 158 kali per menit dengan TFU 3 jari di atas pusat. Pasien mengalami kejang di rumah. Sudah mendapatkan penanganan awal yaitu injeksi MgSO4 4 gram. Pertanyaan, manakah yang bukan merupakan syarat pemberian MgSO4? A. RR lebih dari 16 kali per menit. B. Tersedianya CA glukona 10%. C. Refleks patella positif. D. Urin minimal 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. E. Jumlah urin minimal adalah 0,2 ml per kilogram berat badan per jam. Yang bukan merupakan syarat pemberian MgSO4 adalah jumlah urin yang 0,2 ml per kilogram berat badan. Baik, kita bahas pada slide selanjutnya. Pembahasan magnesium sulfat dalam dosis terapeutik merupakan antikonvulsan atau anti kejang yang efektif tanpa menyebabkan adanya depresi pada sistem saraf pusat. Namun, kita harus waspada adanya keracunan magnesium sulfat yang ditandai dengan adanya kadar MgSO4 dalam darah lebih dari sama dengan 12 ml per desiliter. Namun, apabila tidak dilakukan pemeriksaan laborat, kita sebagai tenaga kesehatan dapat melakukan pemeriksaan dan juga tanda dan gejala yang mengarah pada keracunan. 2. Biasanya terjadi pada pasien yang telah mengalami gangguan ginjal atau pasien yang mendapatkan dosis berlebih. 3. Tanda gejala keracunan MgSO4 antara lain mual muntah, hilangnya refleks lutut atau refleks patella, terjadi depresi pernafasan, dan juga terjadi penurunan kesadaran. Hal ini dikarenakan MgSO4 dalam dosis toksisitas atau dosis yang meracuni akan dapat menyebabkan adanya depresi pada sistem saraf pusat. Sehingga hal ini akan mengakibatkan adanya hilangnya refleks lutut dan juga penurunan RR atau terjadi depresi pernafasan. Sehingga bisa kita analogikan
Apabila kita memberikan injeksi MgSO4, maka harus tersedia antidotumnya, yaitu CA-gluconas 10%. Yang kedua, refleks patella harus positif, dikarenakan keracunan MgSO4 biasanya timbul pada pasien yang mengalami pasien dengan gejala hilangnya refleks lutut. Selain itu, apabila pasien yang mendapatkan atau yang didapatkan mempunyai refleks patella negatif, ini merupakan salah satu tanda Wispal. Tanda Wispal merupakan salah satu tanda pasien tersebut mengalami gangguan pada sistem saraf perifer. Sehingga hal ini sangat diwaspadai, pasien akan mengalami gejala keracunan. Kemudian, produksi urin harus minimal 0,5 ml per kilogram berat badan. Kemudian, RR harus lebih dari 16 kali per menit. Sehingga, apabila syaratnya terpenuhi, maka MgSO4 dapat diberikan. 29. Nyonya R 38 tahun, G4P2A1 hamil 28 minggu. Datang ke rumah sakit atas rujukan PKM. Kondisi pasien tidak sadar. Didapatkan tekanan darah 180/100, DJJ 158 kali per menit. TFU 3 jari di atas pusat, pasien mengalami kejang di rumah dan puskesmas. Nyonya R sudah mendapatkan injeksi MgSO4 sebagai penanganan awal dan drip MgSO4 6 gram dalam 500 ml RL dengan kecepatan 28 TPM. Pertanyaan, kapankah batas waktu maksimal dilakukan pengakhiran persalinan? A. 6 jam, B. 8 jam, C. 12 jam, D. 24 jam, E. 36 jam. Jawaban yang tepat adalah 12 jam. Pasien yang mengalami kejang diharapkan dapat dilakukan tindakan pengakhiran persalinan 12 jam setelah pasien mengalami kejang. Hal ini sebagai antisipasi terjadinya hipoksia intrauterin dan juga demi keselamatan ibu dan janin. Soal nomor 30, Nyonya R 23 tahun, hamil 8 bulan, anak pertama. Datang ke rumah sakit dengan mengeluh pusing, demam, menggigil, dan nyeri otot. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, suhu 3,6 derajat Celcius, nyeri tekan pada perut, limfa, dan juga hati membesar. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Malaria, B. Nyeri otot, C. Demam berdarah, D. Infeksi kehamilan, E. Tuberkulosis. Dalam soal didapatkan, ibu mengalami demam dengan suhu 39,6. Kemudian ada hepato dan splenomegali. Maka diagnosa yang tepat adalah ibu mengalami malaria. Malaria merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi oleh parasit tersebut. Di dalam tubuh manusia, parasit Plasmodium akan berkembang di organ hati, kemudian menginfeksi sel darah merah. Pasien yang terinfeksi oleh malaria akan menunjukkan gejala awal menyerupai penyakit influenza. Namun, bila tidak diobati, akan dapat terjadi komplikasi yang berujung pada kematian. Malaria merupakan penyakit yang bersifat akut dan kronis, disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium, ditandai dengan demam, anemia, splenomegali, dan hepatomegali. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, protozoa genus Plasmodium yang berkembang dalam tubuh manusia akan bersemayam pada hati, sehingga terjadi hepatomegali. Selain itu, perkembangan biakan genus tersebut masuk ke dalam sel darah merah. Kemudian, sel darah merah tersebut pecah, sehingga terjadi anemia. Splenomegali merupakan tanda terjadinya infeksi, sehingga 4 ciri utama dari anemia berupa demam menggigil, anemia, splenomegali, dan hepatomegali dikarenakan adanya perkembangbiakan genus protozoa di dalam hati. Faktor predisposisi adalah lingkungan endemis dan kontak dengan vektor. Berikut adalah tanda dan gejala malaria secara lengkap.
1. Demam, 2. Menggigil, 3. Sakit kepala, 4. Nyeri otot, 5. Perbesaran limfa atau splenomegali, 6. Kehilangan selera makan, 7. Mual dan muntah, 8. Diare, 9. Mula seperti his palsu, 10. Adanya pembesaran hati atau hepatomegali. Berikut ini adalah daur hidup dari protozoa genus Plasmodium di dalam tubuh manusia. Sporozoid atau sporozoan masuk ke dalam tubuh manusia dan bersemayam pada organ hati. Selanjutnya, sporozoid akan tumbuh di dalam sel darah merah. Pada waktu tertentu, sel darah merah akan pecah, sehingga menyebabkan tanda dan gejala berupa anemia, menggigil, serta tubuh terasa panas. Organ hati yang merupakan tempat berkembangbiakan sporozoid akan mengalami perbesaran dan konsistensi akan terasa lebih kaku atau lebih tebal. Pada pemeriksaan fisik, tepat di bawah prosesus sipoideus, konsistensi dari hati akan terasa lebih keras. Kemudian, tubuh akan merespon dengan adanya peningkatan kelenjar limfa atau sel darah putih. Maka, dengan adanya infeksi, tubuh akan mengalami splenomegali atau perbesaran kelenjar limfa. Pada pemeriksaan fisik, kelenjar limfa yang ada di leher akan mengalami perbesaran. Sehingga, pasien dengan keluhan demam, menggigil, kemudian mual muntah pada daerah endemis, dengan diagnosa penunjang ada anemia, hepatomegali, dan splenomegali, mengarah pada diagnosa malaria. Berikutnya adalah soal nomor 31 sampai dengan 40. 31. Nyonya R, 23 tahun, hamil 8 bulan. Datang ke rumah sakit ibu dan anak, mengeluh, pusing, demam, menggigil, dan nyeri otot. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, suhu 39,6 derajat Celcius. Pada pemeriksaan didapatkan nyeri tekan perut, limfa, dan hati membesar. Pertanyaan, apakah pengobatan yang aman pada kasus tersebut? Pada soal didapatkan ibu hamil dengan keluhan pusing, demam, menggigil, dan nyeri otot. Pemeriksaan penunjang adalah terdapat peningkatan suhu sebesar 39,6 derajat Celcius, kemudian splenomegali dan hepatomegali. Yang ditanya adalah terapi. Pilihan jawaban A, cefadroxil, B, paracetamol, C, kloroquine, D, ampicillin, E, amoxicillin. Jawaban yang tepat adalah kloroquine. Pada soal didapatkan gejala yang dialami oleh ibu dan juga tanda yang merupakan hasil pemeriksaan mengarah pada diagnosa malaria. Sehingga pengobatan yang paling aman pada kasus kehamilan dengan malaria adalah kloroquine. Dalam buku saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan, halaman 173, terapi malaria falciparum dan vivax adalah kina atau kloroquine. Jadi, terapi utama malaria adalah kina atau kloroquine. Dengan terapi tambahan, misal clindamycin dan paracetamol, disesuaikan dengan jenis malaria. Sehingga jawaban yang tepat adalah pemberian kloroquine. 32. Nyonya R, 23 tahun datang ke PKM, mengalami amenorrhea sejak 3 bulan yang lalu, nyeri perut pada bagian bawah, terdapat flek darah berwarna coklat, hasil pemeriksaan KU lemah, tekanan darah 90/50 mm air raksa, nadi 110 kali per menit, konjungtiva pucat, VT tidak ada pembukaan, terdapat nyeri goyang porsio. Diagnosa apakah pada kasus tersebut? A. Abortus iminen, B. Abortus incomplete, C. Gamilan ektopik, D. Mola hidatidosa, E. Gamilan ektopik terganggu. Jawabannya adalah KET atau kehamilan ektopik terganggu.
Ciri utama dari KET adalah nyeri goyang porsio. Di dalam soal didapatkan pilihan jawaban C, kehamilan ektopik, dan pilihan jawaban B, E adalah kehamilan ektopik terganggu. Perbedaannya, kehamilan ektopik itu merupakan kehamilan yang implantasinya di luar dari endometrium pada uterus, misal pada tuba. Sedangkan apabila sudah ektopik terganggu, maka kehamilan tersebut sudah pecah. Pada hasil pemeriksaan, didapatkan tanda-tanda syok dan ibu mengalami kesakitan. Sehingga diagnosa yang tepat adalah kehamilan ektopik terganggu. Nyonya R, 23 tahun, datang ke rumah sakit dengan rujukan dari PKM. Ini merupakan soal lanjutan terdahulu. Dengan diagnosa kehamilan ektopik terganggu. Pertanyaan, apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Histerektomi, B. Tubektomi, C. Laparotomi, D. Myomektomi, E. Seksio cesaria. Jawaban yang benar adalah laparotomi. Histerektomi merupakan pengambilan organ uterus, tubektomi itu merupakan suatu metode kontrasepsi mantap, myomektomi adalah suatu tindakan pengambilan miom pada pasien dengan mioma uteri, seksio cesaria merupakan persalinan dengan tindakan. Sedangkan laparotomi itu adalah merupakan tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembedahan pada daerah abdomen. Penanganan KET pada fasilitas yang menunjang usaha rumah sakit, yaitu dilakukan tindakan pembedahan laparotomi. Berikut ini adalah pembahasan pada masing-masing pilihan jawaban. (34) Nyonya R 26 tahun hamil 9 bulan diantar suaminya ke puskesmas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, terdapat bercak merah pada jalan lahir berwarna segar tanpa adanya nyeri. TFU 3 jari di bawah PX. Kepala belum masuk BAP. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A. Placenta previa, B. Solusio placenta, C. Placenta accreta, D. Placenta increta, E. Placenta incarcerata. Jawabannya adalah placenta previa. Baik, berikut ini adalah penjelasan terkait dengan perdarahan selama kehamilan. Perdarahan selama kehamilan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu perdarahan sebelum umur kehamilan 20 atau 22 minggu, dan kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu. Pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu, ada beberapa diagnosa. 1. KET. Ini merupakan kejadian di mana nidasi hasil konsepsi tidak pada uterus. Ciri utamanya adalah nyeri goyang porsio. Abortus merupakan keluarnya hasil konsepsi sebelum variabel. Mola hidatidosa merupakan pertumbuhan abnormal dari trofoblast yang merupakan bagian dari blastula dan tidak terbentuknya janin. Blinded ovum merupakan kondisi di mana kantong kehamilan tanpa adanya perkembangan janin. Perdarahan pada lebih dari sama dengan 20 minggu dibagi menjadi dua, yaitu placenta previa dan solusio placenta. Placenta previa cirinya adalah tidak ada nyeri, dada berwarna merah segar, dan kepala belum masuk BAP. Sedangkan solusio placenta, ciri utamanya adalah terdapat nyeri dan dada berwarna kehitaman. Baik, selanjutnya akan kita bahas terkait dengan placenta previa dan solusio placenta. Baik, berikut ini adalah perbedaan dari placenta previa dan solusio placenta. Pada gambar dapat dilihat 1. Placenta normal, 2. Solusio placenta, 3. Placenta previa. Solusio placenta merupakan terlepasnya plasenta dari tempat implantasi. Sedangkan placenta previa
merupakan kelainan tempat implantasi dari plasenta. Normalnya, plasenta berimplantasi pada fundus. Namun, pada plasenta previa, kasusnya kebanyakan berimplantasi pada segmen bawah rahim sampai dengan menutupi jalan lahir. Pada tabel berikut, merupakan perbedaan plasenta previa dan solusio plasenta. Ciri utamanya adalah pada plasenta previa tidak terdapat nyeri. Kemudian, perdarahan banyak dikarenakan implantasi terletak atau menutupi jalan lahir, sehingga darah akan langsung keluar ke OUE. Kemudian, kepala cenderung tidak dapat masuk ke dalam panggul, dikarenakan plasenta menghalangi penurunan kepala. Pada solusio plasenta atau terlepasnya plasenta pada implantasi, disertai dengan perasaan nyeri. Kemudian, terdapat kontraksi dan perut seperti papan atau kontraksi tanpa henti. Kemudian, perdarahan keluar sedikit karena tertampung pada daerah implantasi. Biasanya, shock atau keadaan kesakitan tidak sebanding dengan perdarahan yang keluar. Baik, berikut ini adalah klasifikasi dari plasenta previa. 1. Plasenta previa komplit, di mana implantasi dari plasenta ini 100% menutupi jalan lahir. 2. Plasenta previa parsialis. Sebagian kecil dari plasenta menutupi jalan lahir. Kemudian, plasenta previa marginalis. Implantasi dari plasenta terletak pada segmen bawah rahim sampai dengan tepi OUE. Yang keempat adalah plasenta letak rendah, di mana plasenta berimplantasi pada segmen bawah rahim. Baik, selanjutnya kita mengenal klasifikasi dari solusio plasenta. Solusio plasenta ringan, ini terjadi penglepasan sebagian kecil dari plasenta. Ciri utamanya adalah agak nyeri, tegang, namun bagian janin masih dapat diraba dengan mudah dan janin masih hidup. Pada solusio plasenta sedang, plasenta terkelupas lebih dari 1/4 bagian. Terjadi perdarahan yang lebih masif, yaitu sebesar 100 ml, keadaan uterus, nyeri, tegang, dan bersifat terus-menerus. Pada solusio plasenta sedang, bagian janin sulit teraba karena uterus berkontraksi secara terus-menerus. Ibu mengalami shock. Gawat janin juga terjadi pada plasenta solusio plasenta sedang. Kemudian, solusio plasenta berat ini terjadi apabila 2/3 plasenta sudah terlepas dari permukaan. Perdarahan banyak, sangat nyeri, tegang seperti papan. Bagian janin sulit diraba karena uterus sangat tegang. Ibu mengalami shock berat. Janin dalam kandungan telah mati. Jadi, tadi merupakan 3 klasifikasi dari solusio plasenta. Ciri utamanya terletak pada nyeri, bagian janin teraba atau tidak, keadaan ibu, dan juga keadaan janin. 35. Nyonya R, hamil 19 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mengeluh keluarkan darah dari jalan lahir. Perut terasa agak mulas. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah pusat. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan inspekulo, ostium uteri masih tertutup dan tidak terdapat jaringan. Apakah diagnosa kebidanan pada kasus tersebut? Baik, data utamanya adalah hamil 19 minggu, jadi termasuk dalam trimester 1. Kemudian, pada pemeriksaan inspekulo ataupun VT, terdapat OUE masih tertutup dan tidak teraba jaringan. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Abortus iminen, B. Abortus insipient, C. Abortus incomplete, D. Blinded ovum,
E. Kehamilan ektopik. Jawabannya adalah abortus iminen. Selanjutnya, mari kita bahas perbedaan antara abortus iminen, insipien, incomplete, dan complete. Pembagian abortus ini terdapat 5 jenis, yaitu 1. Abortus iminen atau ancaman abortus atau abortus yang mengancam. Abortus insipien merupakan abortus yang sedang berlangsung. Kemudian abortus incomplete, ini merupakan kejadian abortus, namun sebagian jaringan masih terdapat dalam rahim. Abortus komplit, di mana jaringan sudah keluar semuanya. Misaborsi, atau abortus yang tidak terdeteksi. Cara membedakannya, bisa teman-teman lihat pada gambar. Ini merupakan ancaman dari abortus atau abortus iminen, di mana perdarahannya cenderung lebih sedikit. Kemudian, pada pemeriksaan dalam, OUE masih tertutup dan juga tidak teraba jaringan. TFU sesuai dengan umur kehamilan dikarenakan tidak ada jaringan yang keluar. Kemudian, abortus insipien atau abortus yang sedang berlangsung. Perdarahannya cenderung sedang dan banyak. Ciri utama yang lainnya adalah OUE terbuka, di mana tidak terdapat jaringan pada jalan lahir. Abortus incomplete, ciri utamanya adalah OUE terbuka. Kemudian, terdapat jaringan pada jalan lahir. Sedangkan abortus komplit, OUE bisa tertutup ataupun terbuka. Namun, uterus ini lebih kecil daripada umur kehamilan karena semua jaringan sudah keluar. Yang terakhir adalah misabortion. TFU lebih cenderung kecil daripada umur kehamilannya. Janin telah mati, namun tidak ada ekspulsi dari hasil konsepsi. Janin seperti mengkerut atau mengalami mumifikasi. Jadi, ciri utama dari abortus iminen adalah OUE tertutup, TFU masih sesuai dengan umur kehamilan, tidak teraba jaringan. Abortus insipien atau sedang berlangsung, OUE terbuka, namun jaringan masih belum keluar. Dengan perdarahan cenderung sedang ke banyak. Sedangkan incomplete, ini sudah ada yang terlepas dari endometrium dan sudah ada yang masuk ke dalam jalan lahir. Sehingga pada waktu VT, OUE akan terbuka dan teraba jaringan. Abortus komplit, OUE bisa tertutup ataupun terbuka dengan TFU lebih kecil dari umur gestasi dikarenakan ada jaringan atau seluruh jaringan telah keluar. Misabortion, ini merupakan abortus yang tidak terdeteksi. Janin telah mati, namun tidak ada pengeluaran dari hasil konsepsi. Sehingga janin di dalam rahim akan cenderung mengalami pengerutan atau terserap oleh tubuh. Sehingga TFU-nya lebih kecil daripada umur kehamilan. 36. Nyonya R hamil 19 minggu datang ke puskesmas. Mengeluh mengeluarkan darah dari jalan lahir, perut terasa agak mulas. Hasil pemeriksaan, TFU 3 jari di bawah pusat. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan inspikulo, OUE masih tertutup dan tidak teraba jaringan. Tindakan apakah pada kasus tersebut? Soal ini berhubungan dengan soal sebelumnya, di mana hasil pemeriksaan, OUE masih tertutup dan tidak teraba jaringan. TFU sesuai dengan umur kehamilan, serta ibu masuk trimester 1. Berdasarkan gejala dan tanda yang didapat, diagnosa yang tepat adalah abortus iminen. Sehingga, tindakan yang tepat untuk kasus abortus iminen adalah A. Kuretase, B. Digitalisasi, C. Tirah baring dan tidak melakukan hubungan seksual, D. VT, A. Aspirasi vakum manual. Jawabannya adalah tirah baring dan tidak melakukan hubungan seksual.
Berikut ini adalah penanganan lengkap dari abortus iminen. 1. Pertahankan kehamilan. 2. Tidak memerlukan pengobatan khusus. 3. Jangan melakukan aktivitas yang berlebih atau hubungan seksual. 4. Jika perdarahan berhenti, pantau kondisi ibu selanjutnya pada pemeriksaan antenatal, termasuk pemantauan kadar Hb dan USG panggul. Yang kelima, bila perdarahan tidak berhenti, nilai kondisi janin dengan USG. Pikirkan adanya kemungkinan lain dari perdarahan tersebut. Sehingga, jawaban yang tepat adalah mengurangi aktivitas fisik dan juga menghindari hubungan seksual. 37. Nyonya R 26 tahun, hamil 9 bulan diantar suami ke PKM. Keluhannya adalah nyeri perut dan keluar darah dari jalan lahir sedikit. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60, terdapat bercak darah dalam jalan lahir, berwarna merah kehitaman, dan uterus terasa tegang. DJJ 170 kali per menit. Apakah yang bukan merupakan faktor predisposisi pada kasus tersebut? Baik, pada soal didapatkan, ibu mengalami keluhan nyeri dan keluar darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan, terdapat bercak darah berwarna merah kehitaman, uterus tegang, dan terjadi fetal distress. Pada umur kehamilan 9 bulan. Jadi, ini merupakan perdarahan antenatal. Pada perdarahan antenatal ada dua kemungkinan, yaitu plasenta previa ataupun solusio plasenta. Pada plasenta previa, ciri utamanya adalah tidak nyeri, darah keluar merah segar, karena posisi dari plasenta terdapat pada segmen bawah rahim sampai dengan menutupi jalan lahir. Sedangkan pada solusio plasenta atau terlepasnya pelekatan dari plasenta, ciri utamanya adalah nyeri, darah berwarna merah kehitaman, kemudian keadaan ibu atau shock ibu tidak sesuai dengan darah yang keluar, serta terjadi fetal distress. Jadi, diagnosa yang tepat di sini adalah ibu mengalami solusio plasenta. Pertanyaannya, apakah yang bukan merupakan faktor predisposisi dari solusio plasenta? A. Hipertensi, B. Versi luar, C. Trauma abdomen, D. Hidramnion, E. Sungsang. Jawabannya adalah sungsang. Baik, kita bahas. Berikut ini merupakan faktor predisposisi dari solusio plasenta. 1. Hipertensi. Hipertensi menyebabkan aliran darah yang tidak normal ke janin dan plasenta, sehingga menyebabkan gangguan perlekatan plasenta pada dinding rahim. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan kemungkinan terjadinya pengelepasan plasenta dari perlekatan. 2. Versi luar dan trauma abdomen. 3. Polyhydramnion dan gemeli. Polyhydramnion dan gemeli menyebabkan overdistensi dari dinding rahim. Yang keempat adalah defisiensi besi atau anemia. Berkurangnya transportasi oksigen dari plasenta akan menyebabkan gangguan pelekatan. Sehingga, jawaban yang tepat yang bukan merupakan faktor predisposisi dari solusio plasenta adalah kehamilan dengan letak sungsang. 38. Nyonya R 26 tahun, hamil 9 bulan, dirujuk ke rumah sakit. Keluhan yang dialami ibu adalah nyeri ulu hati dan pandangan kabur. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 180/100 mm Hg, DJJ 140 kali per menit. Terapi yang diberikan adalah magnesium sulfat 4 gram intravena pelan dan terpasang drip MgSO4 6 gram dalam 500 ml RL dengan kecepatan 28 TPM. Selang 4 jam, ibu mengatakan sesak dan sulit bernafas. Hasil pemeriksaan didapatkan nadi 100 kali per menit, RR 14 kali per menit dengan SpO2 92%. Tindakan awal apakah yang tepat untuk mengatasi kasus tersebut? Baik, kita analisa. Nyonya R hamil 9 bulan
dengan tekanan darah 180/100. Ini merupakan salah satu tanda dari preeklamsia berat dengan tekanan darah lebih dari 160/100. Kemudian, telah diberikan anti kejang berupa magnesium sulfat dan terapi lanjutan berupa magnesium sulfat drip dalam RL. Kemudian, dalam fase observasi, ibu mengalami sesak dengan RR 14 kali per menit. Berarti, ibu mengalami depresi pernafasan. Saturasi oksigen menunjukkan 92% atau ibu mengalami hipoksia. Pertanyaan, tindakan apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? A. Injeksi CA-glukonas 1 gram, B. Injeksi CA-glukonas 2 gram, C. Oksigenasi dengan nasal kanula, D. Oksigenasi dengan sungkup, E. Oksigenasi dengan sungkup reservoir O2. Pada kasus didapatkan, ibu mengalami hipoksia dan depresi pernafasan. Berdasarkan buku panduan, apabila ibu mengalami depresi pernafasan, maka harus disuntik CA-glukonas. Namun, pada soal, yang paling utama adalah ibu mengalami hipoksia. Pada penanganan kegawat dauratan, urutannya adalah airway, breathing, sirkulasi, kemudian drugs. Jadi, langkah utama dalam penanganan depresi pernafasan dengan saturasi oksigen 92% adalah pemberian oksigenasi. Pilihan jawaban yang tepat adalah pemberian oksigenasi dengan sungkup. Baik, kita bahas perbedaan pemberian oksigenasi dengan sungkup maupun kanul. Apabila oksimetri menunjukkan 95-100%, arti klinis adalah dalam batas normal. Kemudian, pilihan alat adalah kanula nasal sampai dengan 4 liter per menit. Kemudian, apabila saturasi oksigen 90-95%, ibu mengalami hipoksia sedang sampai hipoksia ringan. Pilihan alatnya adalah sungkup muka sederhana dengan aliran oksigen 6-10 liter. Apabila saturasi oksigen 85-90%, ibu mengalami hipoksia sedang sampai berat. Pilihan alatnya adalah sungkup dengan reservoir O2. Apabila kurang dari 85%, maka ibu mengalami hipoksia berat yang mengancam jiwa, sehingga ibu harus dibantu dengan ventilator dan dirawat di ICU. 39. Nyonya R 26 tahun hamil 9 bulan diantar suami ke puskesmas. Pasien tiba-tiba mengalami tidak sadar, sehingga bidan melakukan resusitasi jantung paru pada kehamilan. Berikut ini adalah pernyataan yang benar dalam RJP ibu hamil. A. Pada kasus lebih dari 20 minggu, apabila dilakukan RJP, maka ibu dimiringkan ke sisi kanan dengan sudut 15-30 derajat. B. Apabila dilakukan RJP, maka dimiringkan pada sisi kiri dengan sudut 15-30 derajat. C. Apabila dilakukan RJP, maka ibu dimiringkan pada sisi kiri dengan sudut 5-10 derajat. D. Pada kasus ibu hamil, apabila dilakukan RJP, maka ditempatkan pada tempat yang datar dan posisi supin. E. Apabila tidak memungkinkan untuk memiringkan ibu, maka kita bisa mendorong uterus pada sisi kanan. Jawaban yang benar adalah kita memiringkan ibu pada sisi kiri dengan sudut 15-30 derajat. Baik, seperti yang kita pahami, letak vena cava superior itu pada sisi kanan ibu, sehingga apabila ibu dimiringkan pada sebelah kiri atau kanan, maka akan mengganggu sirkulasi dari jantung. Sehingga pilihan yang tepat adalah ibu dimiringkan pada sisi kiri dengan sudut 15-30 derajat. 40. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil. G1 hamil 10 minggu dengan keluhan mual muntah pada pagi hari sejak 1 minggu yang lalu.
Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, dengan TFU belum teraba, HCG-TS positif. Apakah anjuran yang tepat pada kasus tersebut? Pada kasus ini, ibu mengalami morning sickness. Karena keluhan mual muntah pada ibu tidak mempengaruhi tekanan darah dan suhu, sehingga semua masih dalam proses fisiologis. Pilihan jawaban A, makan sering dengan porsi kecil, B, menghindari makanan yang pedas, C, menganjurkan makanan tinggi karbohidrat, D, mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C, E, meningkatkan frekuensi makanan dengan makanan berlemak. Jawabannya adalah makan sering dengan porsi kecil. Baik, ini adalah termin terakhir, soal 41 sampai dengan 50. 41, seorang perempuan 29 tahun datang ke PMB dengan keluhan terlambat haid 5 minggu. Payudara terasa nyeri dan tegang. Gusi sering bengkak dan mudah berdarah. Hasil pemeriksaan, TTV dalam batas normal. Uterus teraba tegang dan PPTS positif. Tindakan apakah yang tepat diberikan pada klien tersebut? A. Konsumsi FE. B. Berkumur setelah makan dan sikat gigi teratur. C. Berkumur dengan larutan betadin. D. Mengkonsumsi vitamin. E. Mengkonsumsi aspirin. Pada soal didapatkan, ibu mengeluh gusi sering bengkak dan mudah berdarah. Tindakan yang tepat pada ibu adalah pemberian KIE untuk berkumur setelah makan dan sikat gigi secara teratur. Pembahasan, gingivitis selama kehamilan diakibatkan oleh peningkatan hormon estrogen. Hormon estrogen dapat meningkatkan aliran darah ke mulut sehingga gusi menjadi lebih rapuh. Pada kasus tersebut, ibu mengalami bengkak gusi dan mudah berdarah. Sehingga, apabila bertemu dengan bakteri, maka akan timbul peradangan. Untuk mengatasi keluhan tersebut, ibu dianjurkan untuk meningkatkan kebersihan rongga mulut dengan berkumur setelah makan dan menggosok gigi secara rutin untuk menghindari adanya perkembangan dari bakteri. Seorang perempuan 29 tahun datang ke PMB G3P2A0 hamil 28 minggu. Mengeluh tidak merasakan gerak janin selama 2 hari. Hasil pemeriksaan, TTV dalam batas normal, TFU setinggi pusat, saat palpasi tidak ditemukan gerak janin, dan DJJ tidak terdengar. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Maserasi, B. Abortus, C. IUGR, D. IUFD, E. Kelainan kongenital. Jawabannya adalah IUFD atau intrauterine fetal death. Pembahasan soal nomor 42. IUFD atau intrauterine fetal death merupakan kematian janin pada usia 22 minggu ke atas. Tanda kematian janin antara lain DJJ negatif, TFU menetap atau berkurang, gerak janin terhenti, kemudian pada perabaan kepala akan terasa jatuh. Sehingga pada kasus tersebut mengarah pada IUFD. 43. Seorang perempuan 29 tahun G1 hamil 34 minggu datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluh merasakan nyeri pada punggung. Pertanyaan, apakah anjuran yang tepat pada klien tersebut? A. Relaksasi. B. Menggunakan bantal ketika tidur untuk meluruskan badan. C. Mengurangi aktivitas. D. Makan makanan yang mengandung kalsium. E. Memperbanyak tidur. Jawaban yang tepat adalah menggunakan bantal ketika tidur untuk meluruskan badan. Soal nomor 44. Seorang perempuan 28 tahun G1 datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilan pertama kali. Ibu mengatakan tidak menstruasi selama 4 bulan dan mengeluh sering kencing, mual muntah, dan badan terasa lemas. Hasil pemeriksaan dalam batas normal, DJJ 140 kali per menit dengan HB
12,1 gram per sen. Pertanyaan, apakah tanda pasti kehamilan pada kasus tersebut? Tanda pasti kehamilan pada kasus tersebut. Pilihan jawabannya adalah A. Tidak menstruasi, B. Merasa mual muntah, C. Merasa lemas dan sakit punggung, D. Perut membesar, E. Terdengar DJJ. Jawaban yang tepat untuk tanda pasti kehamilan adalah terdengar DJJ. Berikut ini adalah tanda gejala kehamilan. Terdapat 3 tanda gejala kehamilan, yaitu tanda tidak pasti, tanda mungkin hamil, dan tanda pasti hamil. Tanda tidak pasti hamil lebih mengarah ke hal-hal yang dirasakan oleh ibu. Misal, amenor, mual muntah, mengidam, pingsan, anoreksia, lelah, miksi sering, konstipasi, dan epulis. Tanda mungkin hamil ini lebih mengarah kepada hasil pemeriksaan, namun belum terdengar DJJ dan gerak janin. Misal, perut membesar, uterus membesar, ada tanda Hegar, tanda Chadwick, tes kehamilan positif, maupun teraba Balotemen. Pada kasus mungkin hamil, misal pada kehamilan dengan mola, tanda dan gejalanya mirip seperti kehamilan normal, namun belum mungkin pasti dia hamil. Kemudian tanda 3 adalah tanda pasti hamil, yaitu ada gerak janin dan DJJ. Jadi, cara yang paling tepat untuk membedakan antara tanda dan gejala itu adalah tidak pasti ini lebih mengarah pada hal-hal yang dirasakan oleh pasien. Tanda mungkin hamil sudah naik ke hasil pemeriksaan namun belum ada DJJ maupun gerak janin. Sedangkan tanda pasti hamil itu sudah ada gerak janin, DJJ maupun hasil ronsen yang menunjukkan adanya tulang janin. Soal 45, seorang perempuan 28 tahun G1 datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluh sesak nafas pada saat tidur. Hasil pemeriksaan, TTV dalam batas normal. Umur kehamilan 8 bulan dengan TFU 30 cm, DJJ 150 kali per menit. Pertanyaan, apakah anjuran yang tepat untuk mengatasi keluhan tersebut? A. Tidur terlentang, B. Meninggikan kaki saat tidur, C. Tidur miring, D. Meregangkan tangan ke atas kepala serta mengambil nafas panjang, E. Bernafas pendek-pendek. Pada soal, dapat dilihat ibu mengalami keluhan sesak nafas pada saat tidur. Dari pilihan jawaban, terdapat satu jawaban perancu yaitu tidur miring. Namun, pilihan jawaban ini tidak dijelaskan apakah harus tidur miring kiri atau kanan. Karena sangat tidak dianjurkan pada ibu hamil untuk tidur miring kanan. Sehingga kita harus mencari jawaban yang lebih tepat. Jawaban yang lebih tepat adalah ibu dianjurkan untuk mengambil nafas panjang. Maka, pilihan yang tepat adalah D. Meregangkan tangan ke atas kepala serta mengambil nafas panjang. 46. Seorang perempuan 28 tahun G1 datang ke praktek mandiri bidan untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluh sering mual, muntah, pusing, dan lemas. Setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan didapatkan, ibu mengalami kecewa, murung, dan penolakan karena hasil PP tes positif. Hal ini dikarenakan ibu berencana mengembangkan karir terlebih dahulu. Pertanyaan, apakah konseling yang tepat pada kasus tersebut? A. Tanda bahaya, B. Ketidaknyamanan selama kehamilan, C. Penerimaan diri, D. Pola kebutuhan, E. Body mekanik. Data utama pada soal adalah ibu mengalami kecewa, murung, dan penolakan karena PP tes positif. Jadi ini merupakan perubahan psikologis yang paling sering terjadi pada trimester 1. Sehingga konseling yang tepat adalah bagaimana ibu bisa menerima diri atas kehamilan yang ada. 47. Seorang perempuan 28 tahun, G1 datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluh terdapat peningkatan frekuensi berkemih
dan merasa tidak nyaman atas kondisi yang dialami. Hasil pemeriksaan menunjukkan tanda-tanda vital dalam batas normal, umur kehamilan 36 minggu dengan TFU 32 cm. Pertanyaan, bagaimanakah cara mengatasi keluhan tersebut? A. Menghindari minuman dingin. C. Mengurangi minum. D. Memperbanyak minum air hangat pada siang hari. D. Menghindari minuman teh dan kopi. E. Mengurangi minum dingin pada saat pagi hari. Jawaban yang tepat adalah menghindari minuman teh dan kopi karena merupakan salah satu minuman yang mengandung diuretik. 48. Seorang perempuan 28 tahun, G1 hamil 36 minggu, datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilan. Keluhan yang dialami ibu adalah merasa sering kencang pada perut bagian bawah dan hilang saat istirahat. Apakah penjelasan yang sebaiknya didapatkan ibu hamil pada kasus tersebut? A. Mengenali tanda bahaya. B. Mengenali tanda persalinan. C. Persiapan persalinan. D. Penapisan dan pengobatan nyeri dan kontraksi perut. E. Penanganan dan pengobatan komplikasi kegawat daruratan. Jawaban yang benar adalah mengenali tanda persalinan. Pada kasus didapatkan, keluhan yang dialami ibu yaitu adanya kencang-kencang pada perut bagian bawah dan hilang pada saat kontraksi merupakan hal yang fisiologis, yaitu Braxton Hicks atau His palsu pada trimester 3. Sehingga, KIE yang kita tekankan adalah bagaimana ibu mengenali tanda-tanda persalinan. 49. Seorang perempuan 28 tahun, G1 hamil 24 minggu. Ibu mengeluhkan adanya kaki kram dan pergerakan janin yang sering. Apakah fokus pemeriksaan pada kasus tersebut? A. Penapisan anemia. B. Persiapan persalinan. C. Pengenalan tanda gejala preeklamsi ringan. D. Perencanaan persalinan. E. Penerimaan diri. Baik, pemeriksaan yang merupakan fokus pada trimester 2 adalah pengenalan tanda dan gejala preeklamsia ringan. Pada pilihan jawaban A, penapisan anemia, ini tidak dilakukan karena keluhan yang dirasakan ibu tidak mengarah pada anemia kehamilan. Kemudian, pemeriksaan hemoglobin rutin dilakukan pada trimester 1 dan trimester 3. Pada pilihan jawaban B dan D, persiapan persalinan dan perencanaan persalinan dilakukan pada trimester 3. Sedangkan fokus untuk penerimaan diri dilakukan pada trimester 1 apabila ibu mengalami denial atas kehamilannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah pengenalan tanda gejala preeklamsia ringan pada trimester 2. Baik, pertanyaan terakhir. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu, datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluhkan nyeri punggung pada bagian belakang. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, denyut jantung janin 140 kali per menit, tinggi fundus uteri 30 cm, pemeriksaan obstetrik, letak belakang kepala, dan puka. Pertanyaan, apakah konseling pada kasus di atas? A. Ayunkan atau miringkan panggul. B. Fleksikan lutut ke abdomen. E. Membungkuk ke arah nyeri. D. Menghindari pakaian ketat. E. Posisi menghadap ke samping saat tidur. Pertanyaan nomor 50. Ini merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester 3 berupa adanya nyeri punggung. Konseling yang tepat untuk mengurangi nyeri punggung adalah mengayunkan atau memiringkan panggul sebagai salah satu olahraga ringan untuk mengurangi keluhan tersebut. Baik,
Berikut ini merupakan cara untuk mengatasi keluhan nyeri punggung selama kehamilan trimester 3. 1. Postur tubuh yang baik. 2. Mekanisme yang tepat saat mengangkat. 3. Menghindari membungkuk berlebihan. 4. Mengayunkan atau memiringkan panggung. 5. Menggunakan sepatu berhak rendah. 6. Kompres dingin pada punggung. 7. Usapan atau pijatan pada punggung. Baik, alhamdulillah kita sudah mencapai 50 soal. Terima kasih untuk atensi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.